Pemirsa, peduli imunisasi dewasa di Amerika Serikat yang dilakukan setiap Oktober, bila belum bisa diikuti setidaknya dapat dijadikan peringatan terhadap upaya preventif di berbagai negara termasuk Indonesia. Pasalnya imunisasi sebagai salah satu langkah pencegahan telah terbukti ampuh membentengi diri dari ancaman penyakit. Dalam komunitas besar, imunisasi yang dilakukan secara massal telah terbukti dapat meradikasi penyakit. Cacar dan polio misalnya, merupakan penyakit yang telah dapat dieradikasi di banyak negara berkat imunisasi. Belajar dari imunisasi anak, kelompok usia dewasa pun patut mendapat imunisasi. Bahkan seperti dilansir dalam pertemuan tahunan American Society of Internal Medicine di Atlanta, Amerika Serikat tahun 2001, imunisasi dewasa dapat mencegah kematian 100 kali lipat dibandingkan pada anak. Upaya pencegahan menularnya penyakit-penyakit infeksi melalui imunisasi dewasa dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit di kalangan orang dewasa. Seiring dengan itu, beberapa negara telah mencanangkan imunisasi dewasa secara massal untuk eradikasi penyakit tertentu. Imunisasi merupakan kemajuan besar dalam usaha imunoprofilaksis. Upaya preventif ini untuk setiap orang dewasa yang menginginkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Memang terkesan memakan biaya, namun sesungguhnya dana yang dikeluarkan untuk kesehatan jauh lebih rendah dibanding ketika harus terbaring sakit. Ngomongin tentang vaksin ya sekarang ya. Kalau melihat Viti tadi pemirsa, ternyata bukan hanya anak kecil saja yang memiliki keharusan untuk divaksinasi. Vaksin, betul. Ternyata Dewasa pada juga orang dewasa juga sekarang sudah mulai harus, dan bahkan WHO itu menganjurkan ada 3 vaksinasi yang wajib sebaiknya kita lakukan. Yang pertama hepatitis A, hepatitis B, dan terakhir tifoid. Betul sekali. Kenapa vaksin-vaksin itu harus kita bahas malam hari ini? Nanti kita bisa bahas dengan narasumber di malam hari. Tapi sebelumnya mungkin yang nggak kalah pentingnya, karena semua vaksinasi itu kan tujuannya adalah untuk menjaga supaya imunitas tubuh kita meningkat. Tetap bagus Adakah juga makanannya Dokter Rama yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita? Bener, ada banget Dokter Yanti, karena sudah tertulis di sini sebenarnya. Saya tinggal mengucapkan ibu resep ya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya adalah dengan makanan. Jadi perlu disimak untuk yang berada di rumah. Yang pertama adalah ubi jalar. Nah, ubi memiliki kulit berwarna oranye karena mengandung unsur beta karoten, yaitu antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A, yang tentunya merupakan nutrisi penting untuk melawan penyakit. Yang kedua adalah jamur. Nah, jamur adalah salah satu, jika bukan yang terbaik, makanan vegetarian untuk mencegah dan juga melawan penyakit. Ini karena jamur membantu pematangan sel darah putih, dan juga sebagaimana hasil dari beberapa penelitian telah dilakukan, mereka benar-benar membantu untuk menangkal penyakit yang lebih baik juga, Dokter Yanti. Baik, dan yang ketiga adalah wortel. Wortel dapat membantu Anda, pemirsa, untuk menangkal pilek dan juga flu musiman. Seperti ubi jalar, wortel pun penuh dengan beta karoten. Untuk mendapatkan kekebalan tubuh yang terbaik, konsumsilah wortel dalam keadaan mentah. Itu garis bawahnya. Saya suka nonton yang film yang gitu seperti itu ya. Nah, udah ada ubi jalar, ada jamur, ada wortel. Yang terakhir adalah kiwi. Saya suka. Kamu pasti suka. Buah kiwi merupakan sumber alami vitamin E, vitamin yang melindungi tubuh Anda dari infeksi virus dan juga bakteri. Nah, itu adalah beberapa makanan yang sebaiknya Anda konsumsi untuk meningkatkan imunitas Anda, apalagi sekarang dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Betul sekali. Flu dan semua penyakit banyak sekali, termasuk saya sampai harus beberapa minggu sakit. Fabulous, tetap. Thank you so much, Rahma. Kan profesional, walaupun sakit tetap harus ceria. Dan pemirsa 5155111 nanti Anda boleh telepon ke sini saat lagi, tentunya di Kata Siapa? Kata Dokter. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah.
membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Fanny and Matt. Kalau masih ada ya cowok yang bisa membawa terbang ke angkasa begitu? Bisa kalau misalnya astronot ya kan, punya pesawat antariksa gitu boleh. Pokoknya kalau yang udah membawa terbang ke angkasa tuh harus hati-hati. Maksud aku jatuh. Kenapa? Pengalaman. Ya udah Oke, pengalaman. oke, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter. Dan tema kita malam hari ini yaitu vaksin dewasa dan juga faktanya. Seperti tadi Dokter Yanti sudah bilang bahwa ternyata tidak hanya anak kecil saja yang harus dilakukan vaksinasi, orang dewasa pun harus yang sering dilakukan vaksinasi juga. Ada beberapa vaksin yang harus dilakukan, hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, dan tifoid. Nah, 3 vaksin ini penting dan memang sudah dianjurkan oleh WHO. Betul. Sebaiknya dimulai dari usia 19 tahun. Tetapi kenapa harus 19 tahun dan bagaimana kayak kita yang masih sudah di atas 30 tahun? Pertanyaan tanya gede banget itu. Ada vaksin? Kira-kira kita gimana ya? Udah bisa belum? Pasti juga mau tanya ini sebenarnya kan, jangan lupa ntar telepon ke sini ya. Dan biasanya kalau kata dokter tuh nggak akan seru kalau nggak kita mengundang bintang tamu, ya kan? Malam hari ini sepertinya pria-pria yang berbahagia karena kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, seksi. Dia juga seorang artis. Saya belum tahu dia bisa nyanyi atau enggak. Bisa. Oh enggak, dia nggak bisa kayaknya seperti itu. Dia bisa mendidik hati pria-pria sepertinya. Kita panggil aja ya, namanya Cinta Ananda. Cinta pasti dia banyak membawa cinta ya. Selamat malam, apa kabar? Hai Cinta. Itu beda. Apa kabarnya? Aduh, cantik sekali. Kamu penyanyi dan juga suka main sinetron? Iya, penyanyi, DJ, nyanyi juga. Oh, kamu DJ juga? Kata Dokter Rama tadi. Oh, Dokter Rama dapat bocoran dia ya. Tapi kamu bisa men-DJ hati pria. Oke. Cinta. Kan kalau sebagai seorang public figure, penyanyi, ya kehidupannya memang nggak jauh dari segala macam kegiatan yang banyak dan nggak punya keteraturan, ya kan? Kamu pernah nggak dianjurkan untuk memvaksinasi tubuhmu oleh seseorang atau mungkin teman atau sahabat dengan begitu banyaknya penyakit? Pernah sih punya mantan gitu, nganjurin buat mantan ya. Aduh, mantannya baik ya kalau gitu. Mungkin mantannya yang pernah nganjurin buat kayak vaksin. Banyak sih yang diceritain, cuma nggak begitu akunya kurang ngerti juga awalnya gitu. Tapi kalau untuk yang hepatitis zaman SD dulu kan kita pernah di vaksin hepatitis dan segala macamnya. Kamu juga pernah melewati fase-fase seperti itu juga. Pernah diulang lagi nggak vaksinnya itu? Pas sudah dewasa seperti ini? Nggak, cuma 1 kali itu aja. Sekali itu aja. Tapi dengan kegiatan kamu yang seabrek itu, yang sampai kita undang di sini aja mesti reschedule beberapa kali ini, dan dengan keadaan yang tidak menentu, cuaca dan segala macam, kamu termasuk orang yang gampang ataupun mudah sakit ataupun tidak? Tergantung sih, aku kan pernah juga punya penyakit tapi nggak sakit hati kan, soalnya dia ada mantan soalnya. sakit hati pasti lah, baru sakit hati ini. Saya kan ada di tempat yang salah nih, di tengah di sini ngomongin tentang sekali bikin dia sakit hati deh. Oke, dari mana tuh? Ngomongin galau jadi lupa nih. Jadi kan kalau misalnya gampang sakit apa gampang sakit atau enggak, kesehatannya gimana? Tergantung kalau rutinitasnya padat gitu. Kalau syuting, terkadang aku juga keluar kota kan gitu, nge-DJ, kadang aku undangan nyanyi sampai juga gitu. Kalau kecapean sih pernah juga ngalamin tipes. DJ. Seru ya, kenapa sih bisa suka sama DJ? Biar bisa lihat cocok ganteng. Jangan lupa ya, saya diajak. Oke, kalau berbicara masalah kesehatan nih, kita kembali ke tema kita ya kan. Sebenarnya vaksinasi dewasa dan juga faktanya. Mungkin berbau faktanya nanti kita bisa cross check sama narasumber kita. Tapi sebagai seorang public figure, dia juga dunianya memang dunia yang penuh dengan banyak sekali kegiatan yang tadi Dokter Rama bilang, banyak sekali kegiatan yang mungkin sulit untuk membagi waktunya. Nah, kamu sendiri gimana cara membagi waktunya untuk khususnya ya menjaga kesehatan tubuh, pola makan, pola istirahat, dan mungkin kalau berpacaran nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke, tapi jawabnya nanti ya. Nah, kalau berbicara dengan kesehatan, Cinta pasti udah nggak ngerti. Tapi kalau berbicara pacaran pasti bingung dia. Kita akan menunggu jawaban dari kita seperti apa kira-kira bagaimana dia mengatur kegiatannya selama seharian untuk tetap fit. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter.
Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Vaksin dewasa dan juga faktanya adalah tema kita malam hari ini. 5155111. Nanti Anda boleh tanya ke sini seputar masalah vaksin dewasa, tentunya bersama narasumber kita. Tapi sebelum kita memanggilkan narasumber kita pada malam hari ini, ada satu fakta Dokter Rama yang akan saya bacakan buat Anda juga pemirsa di rumah. Silakan. Mengenai vaksinasi dewasa itu belum populer katanya di Indonesia. Mengenai penjelasannya, di Indonesia vaksinasi untuk orang dewasa memang belum sepopuler jika dibandingkan di negara-negara maju. Contohnya di Amerika, Hari Peduli Imunisasi Dewasa bahkan rutin diperingati yaitu setiap bulan Oktober. Dan berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, vaksinasi untuk orang dewasa sebenarnya sudah mulai digalakkan. Namun, sasarannya masih terbatas pada jamaah haji, TKI dan wanita hamil. Dan apa penyebab vaksinasi bagi orang dewasa tak populer di sini? Langsung kita panggilkan narasumber kita malam hari ini ya. Dokter Luvita Pilau ya. Selamat malam. Hai Dok, apa kabar? Dokter. Your hands are very cold. Dingin banget. Ini AC yang dingin atau memang karena ketemu Rahma dingin? Apa kabar Dok? Baik banget. Baik banget. Love your style. Style enak banget, kelihatan banget santai. Lebih enak dipanggil dengan Dokter Luvita atau Pilau? Luvita. Oke, kita lagi ngomongin tentang meningitis nih ya. Tapi sebelum kita membedah begitu vaksinasi. banyak, meningitis. Vaksinasi maksudnya. Vaksinasi terkait dengan meningitis. Nah, sebelum kita membedah sampai ke meningitis dan segala macamnya itu, vaksinasi secara general seberapa penting sih sebenarnya vaksinasi itu? Kan kita sebenarnya udah dikasih shot pada saat kita kecil ya kan? Apakah itu cukup menjadi benteng pertahanan kita yang pertama sampai kalau misalnya besok-besok kita tidak melakukan vaksinasi lagi? Apakah itu udah cukup? Sebenarnya kalau vaksinasi kan, inti dari vaksinasi itu sendiri kan dia untuk mencegah atau dia jangan sampai infeksi yang terjadi itu lebih parah gitu kan. Jadi vaksinasi di sini sebenarnya cukup kalau memang cukup sekali maksudnya? Enggak, pada waktu yang masih kecil kan kita divaksinasi semua ya. Rata-rata semuanya orang Indonesia beranggapan kalau memang vaksinasi yang dilakukan pada anak-anak tuh udah cukup gitu loh sampai dewasa gitu. Cukup ya. Udah cukup mengcover gitu efektivitasnya. Tapi sebenarnya sih 2-5% kayak ada yang enggak ke cover gitu loh. Jadi tetap kena. Jadi contohnya udah pernah vaksin campak gitu loh pas kecil. Umur 19-20 kena lagi bisa gitu loh. Kamu udah pernah campak? Belum. Gak pernah campak? Memang saya pernah mengalami pernah melihat ya pada usia cukup dewasa mengalami campak ya kan. Sedangkan kita tahu bahwa campak pada orang dewasa itu kan juga cukup berbahaya ya kan, karena terkait dengan kalau demam tinggi dan berbahaya buat mobilitas pertama dan sebagainya. Nah dokter, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh WHO bahwa ada 3 vaksin tadi kan, hepatitis A, hepatitis B dan tifoid dianjurkan pada usia 19 tahun ke atas. Apakah sudah ada di Indonesia, sudah mulai digalakkan atau tidak? Atau terkait dengan tadi fakta yang sudah saya bacakan, kenapa ini masih belum populer di Indonesia saat ini? Jadi sejak tahun 2003 ada Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Mereka itu udah suggest buat masyarakat Indonesia itu harus divaksin gitu loh. Jadi udah ada beberapa jenis vaksin yang emang udah dikeluarkan, mulai dari yang tadi hepatitis A, hepatitis B, tifoid, campak, MMR sih. Jadi measles, campak, and rubella. mumps and rubella. Terus ada juga yang lain seperti zoster, tapi belum, biasanya belum. Jadi di Indonesia sendiri sih yang saya lihat untuk vaksin hepatitis A, hepatitis B udah banyak dilakukan ya. Tifoid juga sebenarnya belum sih kalau tifoid Yang lebih banyak saya lihat sih paling hepatitis A, hepatitis B yang udah mulai digalakkan. Selain itu, nah kalau selain itu dengan yang namanya meningitis itu kan lagi booming banget ya kan, dengan cara pencegahan dan segala macam itu. Kalau misalkan terkait dengan vaksin meningitis itu kan radang selaput otak itu, bagaimana sih sebenarnya mekanisme sampai terjadinya meningitisnya itu? Kalau misalnya kita tidak melakukan vaksinasi, apakah memang sebahaya itu? Untuk meningitis ya, sebenarnya meningitis itu sendiri kan radang selaput otak ya. Jadi yang menyebabkan meningitis itu sendiri kebanyakan oleh karena bakteri namanya Neisseria meningitidis. Nah dia ini jarang ada di Indonesia, dia seringnya ada di
negara luar. Contohnya ada negara-negara bagian Afrika dan juga kebanyakan di Arab Saudi. Betul. Nah, makanya karena kalau yang mau naik haji dan alasan tersebut harus. Jadi kan pemerintah udah ini banget ya, menggalakkan sekali kewajiban untuk divaksin. Itu vaksin yang saat diberikan pada saat dewasa ya. Oke, nanti kita masih bahas tentang vaksin lagi ya, Cin. Tapi sebelumnya mungkin Cinta mau bertanya sama dokter. Nanti aja kali. Nanti, oke. Dokter masih ada sedikit yang saya ingin tanyakan bahwa jenis-jenis vaksinasi sebenarnya itu ada berapa banyak selain yang disebutkan oleh Dokter Rahma dan 3 itu saja. Tadi sudah sebenarnya hepatitis A, hepatitis B, tifoid, MMR dan sebagainya. Nah, terkait dari semua itu penting sekali atau tidak yang harus dilakukan seberapa besar? Dan kira-kira kalau kita tidak melakukan itu apa yang terjadi pada diri kita? Gitu. Bisa diberikan penjelasannya tapi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, Anda boleh tanya ya ke sini, dokternya sudah ada, bisa bertanya kepada Dokter Luvita Pilau nanti ada 5155111 faktanya seputar vaksin pada orang dewasa ya. Kita saat lagi kembali, jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Kembali bersama kita di Kata Dokter. Malam hari ini kita membahas tentang vaksin dewasa dan juga faktanya. Dan seperti tadi yang dokter sudah katakan bahwa ternyata vaksin itu sebenarnya penting dan sudah kita lakukan pada saat kita masih kecil tadi. Ada beberapa vaksin yang harus dilakukan, tapi pertanyaan aku tadi belum jawab loh. Oh iya boleh. tapi galak dokter Yanti itu, kalau gitu boleh jawaban dokter Yanti. Ini aduh apa nih jawabannya? Sebentar yang bagian di rumah mau nelfon ke sini boleh diulangi lagi nomor teleponnya 5155111. Silakan dokter dijawab dulu pertanyaan dokter Yanti. Saya dimarahin nanti nggak boleh nanya lagi, silakan. Jawab dulu. Bagaimana dokter? Oke, untuk vaksin-vaksin buat dewasa ya, seberapa penting itu ya, dan emang harus apa enggak? Sebenarnya basicnya sih intinya namanya vaksin ya. Betul. Ya seperti yang saya jelasin tadi juga, dia kan untuk mencegah sama untuk mengurangi infeksi yang lebih berat. Jadi memang cukup penting sih emang itu buat kita gitu loh. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang gitu, dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang itu artinya kan ada kelompok-kelompok orangnya. Iya, betul. Nah, kelompok orang seperti apa yang wajib untuk divaksinasi dokter? Karena kan kita semua ini semua startanya menurut umur, ya kan? Betul. Nah, tadi 19 tahun. Kalau saya dan Rama udah lewat tuh umurnya gitu kan. Apa masih perlu divaksinasi atau gimana? Mungkin ada kriterianya dokter secara biar pemirsa juga Betty lah gitu. Oke. Sebenarnya balik lagi ya. Tadi hepatitis B sih sebenarnya rata-rata semua vaksin sih 19 tahun ke atas buat dewasa. Tetapi ada beberapa kelompok umur gitu loh buat berbagai jenis vaksin. Jadi contohnya gini. Untuk wanita usia subur ya. Kayak kita ini ya, biasanya sih vaksin yang paling banyak buat kita itu diberikan biasanya HPV ya, itu paling penting biasanya, dan itu udah mulai digalakan sih sekarang ya, udah banyak, walaupun bukan cuman buat perempuan, sebenarnya buat laki-laki juga udah ada sekarang vaksin. Jadi kelompok umur yang gitu. seperti apa yang kalau kriteria seperti itu? Produktif. Iya, produktif. Jadi usia subur gitu loh. Jadi 19 sampai 26 biasanya ya gitu. Terus untuk vaksin, contoh lagi vaksin salah satu vaksin pneumonia ya. Ada 2 jenis vaksin pneumonia. Nah, itu biasanya diberikan buat orang-orang atau kelompok umur di atas 50 tahun. Nah, jadi memang ada kriterianya ya. Dokter Rama mungkin tadi pertanyaan dilanjutkan mengenai si hepatitis itu kan? Iya, boleh nanya ya dokter Yanti ya. Aku nanya dong. Boleh nanya ya. Kamu juga Cinta bingung. Aduh, aku nggak mau dikasih tanya pertanyaan. Aku nggak bisa bertanya katanya. Boleh kan, boleh nanya nanti ya. Boleh tanya. Nah, ini kan pasti Cinta sudah pernah juga divaksin hepatitis B pada saat kita kecil kan A dan segala macamnya. Nah, ini saya akan membacakan sedikit tentang tentang si hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B diperlukan untuk mencegah gangguan hati yang disebabkan virus hepatitis B. Gejala penyakitnya diawali dengan timbulnya demam selama beberapa hari, lalu timbul rasa yang mual, gampang sekali capek dan tetap terasa capek meski sudah beristirahat dengan cukup. Jadi tidur cukup pun tapi tetap masih capek terus. Urin ataupun air seni akan terlihat keruh seperti air teh. Bagian putih bola mata dan juga kuku akan terlihat berwarna kuning. Apakah memang seperti itu gejala-gejala yang awal yang bisa ditemukan? Betul sekali. Kalau emang hepatitis B ya namanya infeksinya itu virus hepatitis itu biasanya menyerang pada bagian hepar ya, pada bagian hati. Dan manifestasi gejala klinis yang akan muncul tuh
kurang lebih semuanya sama seperti itu ya. Kebanyakan sih pasien-pasiennya itu yang paling kelihatan tuh dari ininya, dari skleranya, dari bagian putih bola mata itu pasti bakal kuning. Terus sebelumnya memang ada demam, mual, muntah gitu, pasti gejala-gejala tersebut tuh ada. Oke, kalau di rata untuk range usia bisa nggak untuk kategori subur dan segala macam itu masuk ke hepatitis B ini dikelompokkan ke kategori usia yang subur seperti itu yang harus dilakukan vaksinasinya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi hepatitis B itu sebenarnya jika seseorang sudah terpapar, ya dokter, apa yang saya ingin tanyakan, jika seseorang sudah terpapar, terkena virus hepatitis dan dia terdiagnosis hepatitis B, dia sudah pernah melakukan hepatitis dan kemudian terdiagnosis hepatitis B, itu masih bisakah untuk disembuhkan atau baru, misalnya kalau pada saat pra hepatitis begitu, kira-kira masih bisa nggak masuk hepatitis lanjutannya atau memang sudah tidak bisa lagi diobati? Oh gitu. Untuk pengobatan buat hepatitis sendiri atau bilanglah mulai dari awal ya vaksinasi ya. Untuk vaksinasi hepatitis B sendiri sih sebetulnya itu emang harus diperiksa dulu. Jadi ada salah satu indikator dari laboratorium ya, namanya HBsAg. Nah, itu sebelum dilakukan vaksinasi harus dicek dulu apakah dia pernah, apa sudah, apa gimana gitu kan. Jadi kalau mengetahui seseorang maksudnya dia pernah berkontak dengan hepatitis ini, cek HBsAg-nya. Dari HBsAg kalau positif, dia pernah. Kalau bagaimana kalau misalnya sudah pernah, itu masih bisa nggak dok di hepatitis ulang begitu? Apa sudah kalau vaksin divaksin ulang? Kan mesti dicek dulu kadarnya. Oh, ini masih kurang, harus ditambah lagi vaksin ulang, atau memang harus cukup segitu saja karena sudah ada di tubuhnya? Sebenarnya kalau memang sudah pernah terkena, jadi dari titernya kita lihat emang udah cukup gitu, nggak perlu lagi. Tetapi pada pasien-pasien tertentu, yang contohnya kayak pasien imunokompromis, di sini saya bilang pasien dengan status imunnya itu tidak adekuat gitu. Contohnya pasien-pasien HIV, mungkin pasien lupus HIV atau lupus gitu kan. Nah, pasien-pasien tersebut tetap harus diberikan gitu. Bahkan dosisnya bakal dinaikin, didobel terus. Baik. Oke. Kita ada mau tanya? Ada. Silakan. Dia belum vaksinasi. Itu menular nggak sih dok kalau gitu dok? Untuk penularan dari hepatitis B sendiri, dia kan kontak tuh melalui seksual melalui hubungan seksual dan juga melalui transfusi darah. Nah, biasanya kalau hepatitis B beda sama hepatitis A, lewat makanan sama juga lewat orofekal ya. Biasanya kalau hepatitis A jadi lewat makanan, kurang higienitas gitu. Oh, jadi beda-beda tuh. Beda-beda. Kalau hepatitis 1 sama yang lain beda-beda ini transmisinya. Jadi sebenarnya kalau mula awalnya adalah hepatitis A dulu kan dok, baru kemudian dia tarafnya melanjut ke hepatitis B. Sebenarnya kalau hepatitis A tuh masih bisa diobatin nggak sih dok? Hepatitis A itu jenis hepatitis yang paling gampang diobati. Iya, karena hygienity itu. Iya. Kalau B? Kalau B yang agak susah ya. Kalau B dalam keadaan apa sih A ini bisa berubah menjadi B dok? Gini, jadi artinya apa sudah berbeda? Beda. Kalau yang ini khusus untuk makan yang tidak mungkin hygiene-nya kurang, kalau ini memang berbeda lagi penyakitnya. Beda. Jadi berbeda. per virusnya gitu loh. Kalau emang yang dia dapat dari hygienitasnya itu virus hepatitis A, yang dia dapat cuma hepatitis A, dia nggak akan berubah jadi B gitu. Kalau emang dia dapatnya dari transfusi darah, mungkin dia pengguna narkoba atau memang dia B berarti langsung. itu pasti dia langsung dapatnya B. Gitu. Oke, itu sudah penjelasan sedikit dari dokter. Nanti kita akan membahas lagi ya dok ya seputar vaksin ini. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Oke pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Tema kita malam hari ini adalah vaksin dewasa dan juga faktanya. Jadi Anda di rumah boleh bertanya ke sini, Dokter Luvita akan menjawab di 5155111. Dokter, sebelum kita membahas vaksin berikut ini, kan kita sudah sering mendengar bahwa yang namanya meningitis sekarang sudah hits ya. Banyak sekali selebritis yang menderita penyakit ini dan beberapa sembuh dan beberapa mengakibatkan meninggal dunia. Nah, meningitis ini di sini ada fakta mungkin sedikit saya mungkin akan membacakannya dan mohon di cross check kalau memang ada yang salah atau kurang ya dokter ya. Mengenai meningitis meningococcus atau meningokok, penyakit radang selaput otak atau meningitis itu disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis atau meningococcus. Cara penularannya itu melalui udara, batuk, bersin dari orang yang telah terinfeksi bakteri tersebut atau kontak dengan sekret pernapasan atau minum dari gelas yang sama. Gejala penyakitnya itu berupa demam, sakit kepala, dan tidak enak badan. Dan penyakit ini juga lebih sering terdapat di daerah di Afrika dan agak jarang dijumpai di Indonesia. Mungkin udah nggak jarang kali yang terakhir ya.
Udah mulai banyak soalnya. Kamu bukan dokter Luvita, biarkan dokter Luvita bekerja kayak gimana, Dok? Pertama dok, yang pertama benarkah disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis? Iya, Dok, sebenarnya betul ya? kalau meningitis itu banyak ya. Jadi bisa dari toksin, dari jamur, dari virus. Tetapi kebanyakan sih yang populernya sekarang sih bakteria Si meningitis. bakterinya bakterinya itu. dan memang cukup Oke. jahat ya. Dan cara penularannya dok melalui udara, batuk, bersin, dan Gelas, tadi minum minum dari dari gelas sama, yang sendok sama yang gitu, sama mungkin. atau sekret pernapasan. Iya, dia tuh melalui udara, melalui cairan gitu. Jadi dia sama ya seperti TB sama ya. emang. Kita harus lebih aware dengan meningitis ini. Betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang si vaksin ini, kita mencoba mengkategorikan, memudahkan dan mengkategorikan secara usia lah, biar pemirsa juga kira tambah lebih paham lagi ya, Cin ya. Kalau tadi udah dijelaskan bahwa dokter mengatakan bahwa hepatitis A lebih kepada yang usianya muda, ya kan, muda. Kalau hepatitis B lebih kepada usia dewasa, produktif lah ya, mulai dewasa ke atas. Tua lah, ya kan? langsung aja deh. Oke, puter-puter gitu, di cumit atas ya. dewasa. Oke, nah kalau misalnya meningitis ini bisa kita kategorikan ke usia yang mana, dokter? Karena seperti yang tadi dokter Yanti bilang, kalau orang di Indonesia misalkan jamaah yang mau pergi beribadah ke Arab Saudi dan segala macam itu kan disuntik-suntik, itu kan dewasa-dewasa semua. betul. Tapi kabarnya banyak juga anak-anak kecil yang terkena meningitis juga. Kita kategorikan usia, masuk usia mana, dok, meningitis ini? Kalau meningitis itu biasanya terkena pada usia yang masih produktif juga ya. Jadi di bawah umur 30 tahun tuh Di bawah 30? banyak yang kena. Yes. Baik, di bawah Oke, 30 apakah yang ini juga terkena meningitis atau dari mana? Jangan, meningitis? Kita tanya dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo malam. Selamat malam Ibu. Dengan Malam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Titi. Di Ibu Titi di Jakarta ya. Ibu Titi passwordnya dulu ah, kata siapa? Kata siapa passwordnya? Kata dokter. Terima kasih Ibu Titi. Langsung pertanyaannya. Iya. Ya, Kata dokter, makasih ya dok. Saya boleh nanya dokter? boleh langsung Ibu Titi. Sekarang waktunya Ibu Titi bertanya. Iya. Yang saya tanya tadi kan bahas hepatitis B. Ya. Ya. Cara mengobatinya apakah bisa sembuh ya dok untuk penyakit hepatitis B? Baik. Vaksinasinya, makasih ya dok. Baik, terima kasih sekali Ibu Titi. Pertanyaannya singkat, tapi jawabannya agak panjang mungkin. Gimana dokter langsung? Bisa sembuhin nggak ini hepatitis B? pengobatan Dibilang ya. gitu, karena sudah banyak juga yang terkena Iya ya. sih banyak yang kena sekarang. Untuk pengobatan sih bisa ya kalau hepatitis ya. Sekarang sudah ada ya, Dok, Udah ya, ada pengobatannya? hepatitis B, hepatitis A semuanya udah Lebih ada. dijabarkan dong, dok, pengobatannya seperti apa, kurun waktunya seperti apa? Lumayan lama kalau hepatitis B ya. Lamanya bagaimana? Berapa lama aja? Enggak, soalnya kan kalau hepatitis B dia most likely dia bisa balik lagi ya. Kalau memang udah selesai pengobatan gitu. Jadi kurang lebih tahunan biasanya bisa. 2 tahun. Oke, jadi kalau misalnya kayak pasien yang menderita TB kan kita tahu nih 6 bulan straight full harus obat terus gitu. Kalau misalnya untuk yang Variatif, tergantung dari sistem imun dia juga. Iya, berarti daya ya. tahan Ya, tubuh daya tahan tubuh dia orangnya. juga. Yes. Baiklah. Oke, Sebelum kita meningkat penyakit apa namanya fakta berikutnya, mungkin Cinta mau bertanya boleh ke ya? saya. Enggak. Jangan. Ke Dokter Lufita pastinya. Silakan saya. Tadi kan udah dibahas kan, misalkan ada yang mau berangkat haji gitu, harus disuntik, itu harus ya dok ya? Harus dari program pemerintah aja udah diharuskan itu. Nah, kalau misalnya itu berarti kalau diharuskan berarti penting dong, Cin ya. Nah, kalau misalnya memang itu penting, kenapa tidak dimasukkan bukan dimasukkan, tidak digalakan bahwa itu merupakan vaksin yang wajib dilakukan kepada anak-anak usia muda. Misalkan selain hepatitis A, B, typhoid dan segala macamnya yang diharuskan gitu, kenapa meningitis tidak dimasukkan ke dalam program? Apa karena harganya mahal, Dok? Itu Mahal nggak? dia. Betul ujung-ujungnya. Ibu Silakan, Dok. Enggak, setelah kalau berbau kesehatan kita perlu memberikan penjelasan kepada pemirsa di rumah. Yes. Yang namanya vaksinasi memang mahal, tapi kan itu Berguna. menabung untuk di kemudian harinya. betul. Baik, sebenarnya dokter apa karena harganya saja atau memang belum ada sedikit pemberitahuan dari pihak terkait? Bagaimana dokter penjelasannya? Jadi kalau emang meningitis sendiri itu kan kalau buat vaksinasinya ya karena udah program pemerintah ya. Jadi emang menurut saya sih itu wajib sih dilakukan sih. Baik. Tetapi melihat kondisi, jadi emang balik lagi di Indonesia sini kan dibilang tadi bakterinya kurang ya. Kurang. Kalau terjadi. dibandingkan kalau seperti Afrika dibandingkan contohnya. seperti di Negara Afrika, endemik ya. makanya mungkin karena emang ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, jadi pemerintah bilang, wah ya udah buat yang
mau umrah Kalau aja atau yang mau naik haji aja, dibatasi. gitu. Jadi dibatasin. Tapi gitu. kalau kita mau misalnya boleh-boleh aja. Boleh, sebenarnya. boleh. Baik. It's okay ya. Oke, dan kalau misalnya berbicara tentang vaksinasi ini, iya nggak sih dokter? Anda sering nggak sih dengar kalau misalnya ibu-ibu sih yang biasa cemas kalau misalnya anak yang mau divaksin takut karena nanti efek Iya, selanjutnya pastinya adalah kan. nggak juga sih. Efek selanjutnya adalah soalnya yang vaksin teman saya sendiri jadi amat. Efek selanjutnya Efek adalah banyak sekali ya. anaknya panas lah, tiba-tiba kejang dan segala macemnya gitu. Emang menakutkan itukah yang namanya efek dari vaksinasi, Dok? Vaksinasi apa dulu kali ya? Vaksinasi apa dulu kan vaksin kan beda-beda ya. Ada yang emang hidup, ada juga yang emang udah mati, Baik, ada emang bagiannya doang yang divaksin. Jadi sebenarnya kebanyakan gejala-gejala kayak gitu yang tadi setelah divaksin itu biasanya dari yang hidup ya. Contoh kayak vaksin yang kayak gitu tuh yang kayak vaksin varicella ya, vaksin MMR ya, kayak campak yang tadi. Nah, itu tuh biasanya muncul itu gejala-gejala Gejalanya. panas kayak gitu. Iya, tapi enggak, maksudnya dia enggak seperti penyakit campaknya atau penyakit varicellanya gitu, nggak separah itu gitu loh, paling cuman panas-panas biasa aja. Gejala yang sering umum itu panas saja, yang Iya, sering timbul. biasanya cuman panas-panas doang. Panas saja. Kebanyakan. Oke. Sekarang kita meningkat ke campak dan Measles, rubella. Dokter Rahma bisa membacakan campak sedikit dan juga faktanya? rubella. Silakan Dok di cross check ya. Penyakit yang disebabkan virus ini memiliki gejala yang pertama adalah demam, lalu dia menggigil serta hidung dan juga mata menjadi berair. Timbul ruam-ruam pada kulit berupa bercak dan juga bintil berwarna merah pada kulit muka, leher dan juga selaput lendir daerah mulut. Saat penyakit memuncak, suhu tubuh itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Rubella merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan mengakibatkan ruam pada kulit yang menyerupai campak, radang selaput lendir dan radang selaput tekak. Ruam ini biasanya hilang dalam waktu 2-3 hari. Gejala yang berupa sakit kepala, kaku pada persendian dan juga rasa lemas. Biasanya diderita setelah penderita berusia belasan tahun ataupun masuk kategori dewasa. Bila infeksi terjadi pada wanita yang sedang hamil muda trimester pertama, dapat mempengaruhi pertumbuhan dari si bayinya itu sendiri. Betul. Benar, dokter? Itu betul sekali. Betul Semua sekali. fakta yang tadi. Yang harus kita aware serem ya? Iya. Yang harus kita lebih awarekan lagi pada wanita hamil. Wanita hamil. iya. Wanita hamil. Nah, kalau kita sedikit agak keluar sedikit aja, tapi bagi mereka yang sedang hamil ini sebenarnya penting nggak sih melakukan melakukan vaksinasi itu? Jadi kalau untuk vaksin MMR sendiri biasanya nggak boleh dilakukan pada wanita yang lagi hamil kan? Jadi biasanya dianjurkan 4 minggu sebelum kehamilan atau sebelum Kita nggak tahu. sebelum menikah justru biasanya. Jadi itu termasuk pemeriksaan pranikah ya. Ya, diberikan terapi itu. Dan dok, Kan nggak bisa 4 minggu lagi saya mau hamil, nggak bisa ya. Dikira-kira aja. Itu kehamilan direncanakan. Baiklah, dokter, kalau misalnya nih kita melihat ya, banyak sekali kita kembali ke campak dulu nih. Campak kan itu tampak seperti ringan ya, cuman demam, ruam-ruam seluruh tubuh. Kalau pada anak-anak tuh hal yang biasa. Tapi akhir-akhir ini juga banyak loh campak itu diderita pada orang dewasa. Nah, sebenarnya bahayanya campak, kenapa kita masih kecil harus diimunisasi campak? Karena di akhir dewasanya itu berbahaya katanya. Seperti apa sih bahayanya si campak ini jika kita menderita pada usia dewasa? Gitu. Tapi jangan jawab sekarang ya. Pemirsa, kalau mau berbicara masalah seperti apa sih imunisasi yang baik bagi Anda yang sudah dewasa, di sini 515-5111 saat lagi, jangan kemana-mana tadi. Kata siapa? Kata Dan langsung ada penelpon, kita langsung angkat penelpon kita yang kedua. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam, Ibu, dengan Ibu siapa di mana? malam Malam, Ibu siapa di dengan mana? Bapak Jimmy. Oh, Bapak, maaf, Bapak Iya. Jimmy. Ya, selamat malam. Passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Silakan Pak Jimmy, pertanyaannya kepada Dokter Luvita. Iya, betul. Mengenai hepatitis B. Ya, ya silakan Bapak Jimmy. Iya, mengenai dengan hepatitis B. Jika istri tidak terkena penyakit tertular, dia kan akan divaksinasi. Apakah itu berkala? Apakah itu berkala? Apakah itu berkala? Itu saja Pak Jimmy. Terus yang kedua, mohon untuk penjelasan dokternya didengarkan dulu baru saya bicara. Karena saya kurang menyimak. Oh, nanti dijelaskan lagi sama dokternya. Iya. Sabar ya Pak Jimmy. Oke, Pak Jimmy. Terima kasih Iya, banyak. dokter coba dijelaskan agak lambat juga sebelum kita Pelan-pelan. bertanya, biar dia bisa menyimak kata Pak Jimmy ya. Oke.
Oke, Pak Jimmy. Terkait dengan hepatitis B ini ya. Terkait dengan hepatitis B ini, kalau memang istri sudah pernah divaksinasi ya, memang harus berkala karena vaksinasi dari hepatitis B itu sendiri harus 3 kali kan. Bulan pertama, terus bulan berikutnya lagi, terus 6 bulan setelah yang pertama. Ya, jadi harus 3 kali. Jadi bulan pertama, bulan kedua, dan 6 bulan. 6 bulan setelah. Oke, jadi memang harus berkala. Jadi memang harus berkala Pak Jimmy ya. Terus kalau istrinya aja nggak apa-apa, mungkin dia menderita hepatitis, jadi istrinya boleh tetap di itu tapi berkala. Itu udah jelas ya buat Pak Jimmy ya. Mungkin berikutnya Dr. Rama bisa membacakan apa fakta berikutnya. Oh yes, oke. Selanjutnya adalah terkait dengan tifoid atau yang umum kita kenal dengan tipes. Karena tipes ataupun typhoid ini lebih dikenal dengan penyakit ya tipes di bahasa Indonesia ini, dan kayaknya 11-12 dengan demam berdarah ini kayak sekarang, benar sekali. Penderita akan mengalami gejala-gejala seperti panas yang tinggi di atas 40 derajat Celcius, sakit kepala, rasa lelah, dan juga hilangnya nafsu makan. Gejala lainnya juga ada, yaitu sakit pada perut, buang-buang air, mual, dan juga menggigil. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Gimana dokter? Betul, emang dikarenakan disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, dan biasanya karena memang bakteri ini dia sering mungkin tempatnya ya, dia seringnya tuh di bagian usus ya. Jadi pasti ada gejala-gejala pencernaannya. Jadi pasti dari mual, muntah, diare ataupun konstipasi pasti itu ada kalau emang punya typhoid. Oke. Nah, tipes ini biasanya tadi yang saya udah bilang 11-12 dengan demam berdarah. Dulu itu rasanya bisa sangat bisa dibedakan. Saya pernah kok menderita typhoid dan mana demam berdarah. Tapi nowadays itu kayak udah bermutasi kemana-mana, udah bener-bener 11-12 dengan yang namanya demam berdarah. Jadi kalau misalnya udah panas tinggi langsung cek ini langsung semua biar kita bisa tahu demam berdarah ataupun typhoid. Nah, terkait dengan typhoid ataupun tipes, Cinta sendiri gimana? Sudah pernah mengalami itu? Makanya dari pengen tanya. Karena ngalamin sampai sekarang tuh masih tipes tuh belum sembuh-sembuh gitu. Itu cara mengatasinya gimana sih, Dok? Yang kamu sering sampai sekarang tuh kalau misalnya kecapean syuting, itu pulang syuting kamu panas gitu, mual, terus juga migrain juga kan kambuh gitu. Terus nggak makan juga nggak mau gitu, Dok. Tapi udah sih makan terus juga udah nggak lagi gitu. Jadi kurangin gitu. Terkadang capek juga masih dikurang-kurangin juga kegiatannya gitu. Tapi tetap aja, Dok, mengatasi. Pernah dicek lab belum? Udah cek. Udah. Dibilang tifus ya? Tifus. Dokter silakan. Biasanya kan kalau tifus ini adanya pada makanan ya. Jadi paling kalau memang Cinta habis syuting atau apa gitu, usahain sih bawa bekal sendiri aja. Jadi lebih terjaga higienitasnya kan ya, daripada kita beli di luar apa gimana gitu kan. Terus ya dari situ, kalau emang tifus ini sendiri dia sering pada makanan, terus Cinta sendiri jaga imunitas tubuhnya, jadi boleh suplemen vitamin biar ngejaga gitu loh, jangan sampai kekebalan tubuhnya lagi turun, terus habis itu lagi makan yang emang ada salmonellanya, langsung kena kan biasanya. Kan gak enak kalau udah kegiatannya padat, terus tiba-tiba typhoid, tipes pula gitu. Mau tanya lagi nih? Silakan. Jadi ini makanan yang dilarang tuh apa aja, Dok? Selain pedas gitu, selain pedas gitu. Kalau emang udah kena makanan yang kotor. Kalau emang udah kena atau sebelum kena apa? Sesudah kena kan udah parah banget ya. Dia sering, udah sering capek kan. Jangan yang pedas, jangan yang asam, semua yang mengiritasi lambung dan saluran pencernaan, pedas terus asam gitu. Dicoba jangan dulu. Kopi ya. Kopi juga. Nah, itu dia kopi gimana sih? Kopi itu biasanya kalau ke syuting pakai kopi. Nah, itu tuh yang nggak boleh ternyata kopinya. Dokter, tadi Dokter Rama sempat mengatakan bahwa kadang-kadang kita suka rancu dengan demam berdarah, antara demam tifoid dengan demam berdarah. Tapi kalau masyarakat awam mungkin bisa lebih dulu mengetahui demam tifoid, adakah perbedaan demamnya? Kalau demam berdarah itu tipe demamnya seperti apa? Kalau demam tifoid ini tipe demamnya seperti apa, Dokter? Ada nggak perbedaannya? Ada perbedaannya. Jadi kalau emang secara teori ya, secara teori pasti kalau dibaca tipe demam yang typhoid itu biasanya dia tinggi terus menerus, biasanya pada malam hari gitu ya. Sedangkan kalau emang demam berdarah biasanya itu dia naik terus dia turun lagi, jadi tapal kuda gitu loh. Jadi kayak naik terus habis itu turun gitu biasanya kalau emang demam berdarah.
Tapi pada kenyataannya, ya. Nah itu tadi saya bilang. Pada kenyataannya, iya, beda. Jadi jadi apapun itu demam, dia datang. Terus kalau kita nggak lihat dengan baik, apakah ada gejala lain selain demamnya, jadi mungkin ada bintik-bintik merah atau yang lain, itu susah banget dibedakan. Kalau cuma dari pola demamnya gitu loh. Baik, jadi tetap harus pemeriksaan laboratorium itu mendukung. Dokter, tadi sudah membahas tifoid ya, kita sudah tahu pokoknya harus cek kalau ada demam, apalagi khususnya demam sudah mulai di akhir atau di sore hari menjelang malam. Nah terkait dari itu ada lagi satu vaksinasi, yaitu vaksinasi influenza. Mungkin secara terlihatnya seperti sepele ya, tapi mungkin ada fakta ini kita bisa bacakan, mungkin dokter bisa memberikan sedikit penjelasan terhadap fakta tersebut ya. Influenza atau penyakit yang disebabkan oleh virus dari keluarga Orthomyxoviridae ini menimbulkan wabah berulang dengan aktivitas kuat serta kejadian infeksi dan kematian tinggi pada semua usia. Influenza merupakan penyakit berat bila diderita orang berusia lanjut di atas 65 tahun khususnya, serta penderita dengan penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes mellitus. Kenapa bagi ini bisa kategori terjadi? mereka ini harus diwaspadai? Kita semua insya Allah kan akan mengalami masa-masa usia segitu kan, jadi nggak ada salahnya kita prepare nih. Dan yang sudah di atas 65 tahun mungkin bisa dokter berikan penjelasan seperti apa? Intinya pada kelompok usia di atas 65 tahun, pasien-pasien yang memiliki diabetes ataupun penyakit jantung, itu kan memang sistem imunnya kan udah turun ya, rendah ya. Dan namanya juga virus influenza ya. Dia itu sering banget muncul, jadi kekambuhannya itu sering ya? Iya, lebih sering daripada virus-virus yang lain gitu. Jadi justru pada kelompok yang seperti ini gitu, plus kelompok buat pasien-pasien yang imunokompromis, jadi emang yang sistem imunnya turun, nah itu harus diberikan gitu loh. Baik. Jadi yang menyebabkan kematian ini biasanya pada usia-usia yang mengalami gangguan pada imunologinya, pasien lupus dan HIV/AIDS dan sebagainya. Tapi kalau di atas 65 tahun juga bisa mengakibatkan. Sebelum kita break dulu, saya mau tanya satu hal lagi, apakah sebenarnya penting atau tidak anak kecil itu diberikan shot influenza ini? Penting atau tidak? Sebenarnya kalau memang dia udah dipastikan ya sering mengalami influenza, bukan rinitis. Jadi ada salah satu bentuk mirip kayak influenza, tapi dia rinitis, alergi. Jadi dia tiap pagi pasti bersin, pasti kayak gitu. Kalau emang udah dipastikan dia memang punya influenza, boleh diberikan shot 1 kali setahun. 1 kali setahun? No problem. Oke, terima kasih dokter. Yes, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter, dan nggak terasa ternyata udah segmen terakhir ya. Jadi udah nggak ada yang bisa bertanya lagi sepertinya, tapi saya masih sedikit minta penjelasan kepada dokter, mungkin seputar semua vaksin-vaksin yang sudah kita bahas tadi. Mungkin dokter bisa memberikan recap dari apa yang sudah disampaikan, biar pemirsa tadi, khususnya Bapak yang terakhir tuh ya kan, Pak Jimmy yang akan bertanya, dokter lambat-lambat biar aku lebih dengar penjelasan. Silakan dokter. Iya, untuk recapnya ya. Oke, untuk dari vaksin dari pertama ya, dari secara singkat dokter. Vaksin hepatitis B, vaksin typhoid, vaksin meningitis, dan juga campak, influenza. Ya, itu vaksin-vaksin sebenarnya masih tergolong sedikit diberikan ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi perlu kesadaran dari diri sendiri, perlu juga dukungan dari program pemerintah memang yang mencanangkan kalau emang vaksin-vaksin tersebut harus diberikan gitu loh. Karena itu cukup penting vaksin-vaksin kayak begitu. Dan kita boleh meminta ya. Dan kita boleh minta sendiri, betul sekali dokter. Ya, dan kalau bisa menambahkan juga karena kita tidak pernah ada yang tahu di kemudian hari dengan polusi, dengan semua penyakit begitu banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan di luar di mana-mana, nggak ada salahnya jadi kita untuk memvaksinasi diri kita. Benar, karena kegiatan banyak pasti cinta juga lebih aware lagi sekarang. Mau tanya nih. Maksudnya sih buat ngapain? Itu maksudnya tanya harganya ngapain? Vaksin itu berapa sih dok? Untuk vaksin yang mana nih? Yang mana tadi? Yang buat apa sih namanya? Tifoid. Iya. Oke. Kalau yang tifus sih jarang yang dijual ya, tapi rata-rata semua vaksin yang buat dewasa itu pasti ratusan ribu. Oke. Itu harganya. Jadi agak pricey Pricey memang. Ya. ibu-ibu dan bapak-bapak sebaiknya harga tuh nggak jadi prioritas ya, karena itu vaksin penting untuk tubuh kita dan kesehatan kita. Dan adakah quotes buat pemirsa Dokter Rama malam hari ini? Adalah melakukan pola hidup sehat adalah vaksinasi yang alami, di mana sayangnya tak terlalu menjamin kita
kita sehat dalam mengarungi dunia yang berkarat. Lakukan juga vaksinasi medis dengan taat pastinya. Iya, terima kasih ya. Dokter juga terima kasih. Terima kasih, Cin. Cinta terima kasih. Dan juga pemirsa yang sudah bertanya kemarin terima kasih juga. Jangan lupa nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 di stasiun kesayangan kita JEK TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa Sabtu depan. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi is waiting, it's blowing its horn. Already I'm so lonesome I could die.